Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala darad dunya daral amal wa laysa lahu daral jaza wa ja'ala daral akhirah daral jaza wa laysa lahu daral amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul adzim wa ballaga rasul karim wa nahnu minasyakirin wa syahidin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita masih berikan nikmat Allah untuk sama-sama menjalankan ibadah terkhusus di dalam bulan suci Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah sebagai seorang yang dibebankan kewajiban agama. Ada banyak atau ada beberapa ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, dan juga ada ibadah yang sifatnya sunnah. Ibadah yang wajib itu ada sholat, ada puasa, ada membayar zakat, ada melaksanakan haji. Begitu juga dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Mengapa kita sebagai manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan Allah untuk melakukan ibadah? Tentu pertama, jamaah yang berbahagia, ibadah itu sifatnya untuk menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepatuhan kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu keislaman kita, keimanan kita harus diwujudkan dalam bentuk amal kebaikan. Nah, itu pertama, bahwa ibadah yang Allah perintahkan sekaligus menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk melakukan salat, kita salat. Kita diperintahkan untuk melakukan puasa, kita puasa. Padahal mungkin saja kita berpikir, untuk apa kita salat? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita mengeluarkan zakat? Tapi yang pasti jamaah yang berbahagia, satu hal yang utama adalah kita sami'na wa ata'na. Ketika kita diperintahkan Allah untuk melakukan salat, kita salat sebagai hamba Allah di hadapan Allah. Ketika kita diperintahkan puasa, kita puasa. Kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, kita keluarkan zakat, dan seterusnya. Yang kedua, jamaah yang berbahagia, ketika kita melakukan ibadah, tentu Allah akan memberikan balasan dari apa yang kita lakukan. Allah akan membalas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Jadi Allah memberikan balasannya, dan nanti Allah akan memberikan balasannya di yaumul qiyamah, balasan atas apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini. Kalau kita melakukan kebaikan, tentu Allah akan membalas dengan kebaikan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, tapi di balik semua perintah-perintah Allah itu, di balik kewajiban kita melaksanakan ibadah itu, ternyata jemaah yang berbahagia, perintah Allah tidak sekedar Allah memerintahkan kepada kita. Bukan semata-mata kita hanya diminta untuk taat patuh kepada Allah,
dan hanya mengharapkan balasan. Tapi ternyata ada banyak hikmah di balik Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah itu. Kalau ketika kita salat jamaah yang berbahagia, ternyata ada banyak hikmah yang kita peroleh sebagai seorang hamba yang melakukan ibadah salat di balik ibadah salat itu sendiri. Dan itu banyak dibuktikan dengan hasil penelitian ilmiah, sains dan teknologi sebagainya mengenai manfaat hikmah di balik mengapa Allah memerintahkan ibadah itu. Ada seorang ilmuwan, ahli neurologi, ahli saraf, bernama Dr. Fidelman. Beliau meneliti jemaah yang berbahagia bahwa ternyata di urat saraf kita yang kemudian terhubung sampai ke otak kita, ada bagian tertentu dari urat saraf kita yang sampai ke otak itu yang tidak bisa darah mengalir, tidak bisa dimasuki darah secara maksimal kecuali jemaah yang berbahagia dalam posisi tertentu, yaitu ketika kita sujud. Ini tentu luar biasa. Jadi ada di otak kita urat saraf yang tidak bisa dialiri darah secara maksimal, dan tentu kita paham ketika darah tidak masuk ke urat saraf itu maka pasti ada hal-hal yang terganggu, tidak bisa masuk di daerah yang disebut dengan prefrontal cortex, ya, di daerah otak kita yang merupakan kerja di mana kita bisa konsentrasi dengan baik, kita bisa mengambil keputusan yang baik, termasuk aspek moralitas. Jadi bisa jadi ada orang yang aspek moralitasnya tidak bagus karena kurang sujudnya, karena nanti aliran darah akan sampai secara maksimal di daerah prefrontal cortex ini adalah ketika kita sujud dalam keadaan salat. Dan ini tentu luar biasa jemaah yang berbahagia. Allah memerintahkan kita ibadah, tapi bukan sekedar kita menunjukkan ketaatan kita, bukan sekedar kita akan diberikan pahala, tapi sebenarnya untuk diri kita sendiri, untuk bisa menjamin bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu bisa terpenuhi dengan baik. Begitu juga misalnya jemaah yang berbahagia, ketika kita melakukan ibadah salat, tentu hal yang kita rasakan adalah salat itu sebagiannya adalah ibadah yang bersifat fisik, sehingga pada dasarnya ketika kita melakukan salat maka elastisitas persendian itu akan terlihat dengan baik, akan bisa berfungsi dengan baik. Bayangkan jemaah yang berbahagia, ketika kita salat wajib saja 17 rakaat sehari semalam kita melakukan salat wajib, maka pada saat itu juga pasti kita akan melakukan ruku, melakukan i'tidal, melakukan sujud, melakukan duduk di antara dua sujud dan seterusnya, dan itu pasti melibatkan persendian. Dan jemaah yang berbahagia, ini membuat elastisitas persendian kita bekerja dengan baik, dan bukan sangat berbeda ketika dilakukan dengan olahraga misalnya dengan intensitas yang tinggi tapi hanya dilakukan sekali seminggu atau 2 kali seminggu. Sementara kelebihan yang kita lakukan ketika kita salat itu kita lakukan 5 kali sehari semalam, dan itu konstan dilakukan secara istiqomah. Dalam sehari pasti kita 17 rakaat melakukan ibadah salat, minimal kita sujud 2 kali dalam 1 rakaat, berarti sekitar 34 kali kita sujud, 17 kali kita ruku, 17 kali kita i'tidal, dan seterusnya jemaah yang berbahagia. Ini membantu persendian kita menjadi elastis, dan ini tujuan yang kita bisa rasakan sebagai orang yang melakukan ibadah salat itu jemaah yang berbahagia. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lain. Makanya dalam hal sujud itu kata Allah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, bagi orang yang sujud sebagai hamba Allah, sebagai pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi wujuhihim min atharis sujud, di wajah kita akan ada bekas-bekas sujud. Tentu bekas sujud itu bukan sekedar bekas fisik, tapi juga bekas secara batiniah,
dari apa yang kita lakukan. Makanya nanti kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua nanti ini akan ada di muka kita, di wajah kita, bekas-bekas sujud yang Allah akan memberikan penanda bahwa inilah hambaku, inilah umat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa melakukan ibadah salat. Jemaah yang berbahagia, begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Ketika kita berpuasa, tentu bukan hanya sekedar ketika kita berpuasa tidak makan, tidak minum, melakukan ibadah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Tapi ternyata di balik ketika kita berpuasa ada banyak manfaat yang bisa kita lakukan, yang bisa kita rasakan. Ada seorang peneliti dari Jepang bernama Yoshinori Ohsumi yang menerima penghargaan Nobel pada tahun 2016. Yoshinori ini meneliti, jemaah yang berbahagia, bahwa di dalam tubuh kita ada sel-sel yang ada sejak kita lahir sampai kita menjadi remaja, menjadi dewasa, bahkan menjadi orang tua. Sel-sel yang ada di tubuh kita ini ternyata ada yang nantinya kemudian menjadi sel yang rusak, ada nantinya yang menjadi sel yang sudah mati, yang sudah tidak berfungsi, karena bisa jadi karena faktor makan, karena faktor radiasi atau faktor lainnya, sehingga sel-sel kita itu banyak yang rusak. Semakin hari semakin banyak sel-sel di dalam tubuh kita ini yang rusak, dan itu menumpuk di dalam tubuh kita, dan itu berpotensi membuat penyakit. Kalau ada orang yang kanker, itu bisa jadi karena ada sel yang di tubuhnya yang rusak kemudian memicu kanker. Ini hasil penelitian Yoshinori ini, jemaah yang berbahagia. Ternyata sel-sel itu memang tidak keluar dari tubuh kita, tapi sel-sel yang rusak tadi, yang sudah menjadi sampah, yang sudah menjadi racun, sudah menjadi potensi untuk menjadi penyakit, itu bisa didaur ulang oleh sel kita sendiri, bisa didaur ulang kembali menjadi sel yang sehat. Tapi ternyata tidak bisa secara otomatis, atau tidak semua tubuh kita mampu secara otomatis mendaur ulang sel itu. Apa yang bisa mendaur ulangnya? Ternyata hasil penelitian Yoshinori ini luar biasa, jemaah yang berbahagia. Yang bisa mendaur ulang sel yang rusak menjadi hidup kembali, menjadi sehat kembali adalah ketika tubuh kita kurang lebih minimal 12 jam tidak makan, tidak minum. Sekali lagi, sel yang rusak ini bisa berdaur ulang menjadi sel yang sehat ketika minimal 12 jam tubuh kita tidak makan, tidak minum. Nah, kalau kita berpuasa, jemaah yang berbahagia, kita tidak makan dan tidak minum bukan hanya 12 jam, minimal kita tidak makan, tidak minum itu 14 jam. Artinya apa? Ketika kita berpuasa, sel-sel kita ini berpotensi untuk mendaur ulang dirinya sehingga menjadi sel yang sehat kembali. Ibaratnya begini, jemaah yang berbahagia, ketika kita sedang puasa, maka sel-sel kita ini akan memakan sisa-sisa makanan yang ada. Tapi ketika sisa-sisa makanan itu sudah habis dan sel ini masih butuh makan dan terus butuh makan, maka yang menjadi konsumsinya adalah sel yang sudah rusak tadi. Inilah yang diolah kembali, didaur ulang kembali sehingga menjadi sel yang sehat. Ini yang dalam istilah medisnya disebut dengan mekanisme otopagi, di mana secara otomatis akan mendaur ulang dirinya sendiri sehingga menjadi sel yang sehat. Sekali lagi, jemaah yang berbahagia, perintah Allah tentang puasa bukan hanya sekedar memerintahkan kita taat kepada Allah, tapi juga sekaligus Allah ingin menyehatkan kita. Makanya Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah riwayat disebutkan, sumu tasihu, berpuasalah kalian agar kalian bisa menjadi sehat. Oleh karena itu, jemaah yang berbahagia, melalui mimbar ini saya ingin mengingatkan kita sekalian, mengingatkan diri saya sendiri, bahwa ibadah yang Allah perintahkan kepada kita bukan semata-mata bertujuan untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, bukan sekedar supaya kita mendapatkan pahala, tapi juga ada manfaat yang lain. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang sehat. Oleh karena itu, jemaah yang berbahagia, kita tidak rugi beribadah kepada Allah, karena kita menunjukkan ketaatan kita, sekaligus kita mendapatkan pahala dan kita mendapatkan manfaat dari ibadah-ibadah yang kita lakukan.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.